Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, terlebih dahulu mari kita renungkan sebuah syair dari Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Setetes Air Hina. Hei, jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Hei, jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Hei, silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Hei, tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Hei, silahkan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Demikian sebuah syair dari Bang Haji Rhoma Irama sebagai mukaddimah untuk mengawali pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, pada jumpa dan kesempatan yang berharga dan berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan tentang bahaya sifat sombong bagi manusia. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, sombong, angkuh, besar kepala adalah kata-kata yang mempunyai satu makna, yaitu menganggap dirinya yang lebih tinggi, lebih mulia daripada orang lain, yang dalam bahasa agama disebut dengan takabur. Lawan katanya adalah tawadhu, rendah hati. Sifat sombong sangat tercelah dalam agama. Begitu pula oleh orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berbudi luhur. Hampir semua orang membencinya. Kenapa? Karena sifat sombong dapat menimbulkan permusuhan dan hilangnya rasa keakraban antara sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya berlaku sombong, terutama terhadap sesama muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin."
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kemudian seorang laki-laki menyampaikan kepada Rasul, sesungguhnya ada seseorang yang senang berpakaian bagus dan sandalnya juga bagus. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dapat diambil suatu pelajaran bahwa pintu surga tertutup bagi setiap orang yang dalam hatinya ada sifat kesombongan. Seseorang tidak bisa dikatakan sombong hanya karena ia suka pakaian yang bagus-bagus saja, karena arti sombong yang sesungguhnya ialah tidak mau menerima kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Tidak masalah seseorang berpakaian bagus, mempunyai kendaraan dan rumah bagus, selama dia berakhlak mulia dan tidak menganggap rendah orang yang status sosialnya di bawah dia. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, takabur atau sombong itu ada 3 macam. Pertama, takabur kepada Allah, yaitu mengabaikan, tidak menghiraukan atau tidak memperdulikan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada ancaman dan azab Allah. Keadaan demikian telah disinyalir dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Kedua, takabur terhadap Rasul, yaitu enggan dan merasa hina untuk mengikuti petunjuk Rasul, tidak sudi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap takabur demikian ini banyak dimiliki kaum Quraisy di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka sama beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak yatim yang tidak memiliki harta, sedangkan kaum Yahudi enggan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka beranggapan hanya bangsa Yahudilah yang berhak menerima kenabian. Namun pada kenyataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus dari tengah suku Quraisy, bukan dari kalangan bangsa Yahudi. Contoh lain, orang yang sombong terhadap Rasul adalah mereka yang menganggap bahwa perintah agama sudah usang, kolot, dan tidak modern. Ini pun bentuk kesombongan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, takabur terhadap sesama manusia, yakni merasa lebih mulia, lebih tinggi, lebih alim, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih kuat. Singkatnya, merasa lebih. Bahwa memang orang alim itu bagus, tapi merasa lebih alim itu yang jelek. Orang kaya itu baik, bagus, alhamdulillah, tapi merasa lebih kaya itu yang jelek, sehingga dirinya menganggap remeh dan hina, serta menganggap orang lain tidak berharga sama sekali dibanding dirinya sendiri. Ia menjadi gila hormat, gila pujian, tidak suka ditegur,
tidak mau menerima pandangan orang lain walaupun pandangan atau nasihat itu benar, karena memang takabur atau sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sebagaimana tadi disampaikan di awal dalam sebuah hadis, Rasulullah menyampaikan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Berdasarkan hadis ini, bahwa orang yang takabur atau sombong ada dua macam. Pertama, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain, padahal ia tahu bahwa kebenaran itu ada pada orang tersebut, tapi ia menolaknya karena orang yang menyampaikan kebenaran itu mungkin lebih mudah darinya atau lebih rendah kedudukannya, sehingga ia merasa berat untuk mengikuti kebenaran itu. Padahal saudara, Fir'aun laknatullah tidaklah binasa kecuali karena sifat takaburnya. Fir'aun telah melihat sekian banyak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, namun ia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Haman, Perdana Menteri Fir'aun, ketika itu berkata kepada Fir'aun, jika engkau beriman kepada Musa, maka engkau akan kembali menjadi hamba yang menyembah, padahal selama ini engkau sudah menjadi Tuhan yang disembah. Tidak tanggung-tanggung, dari saking sombongnya Fir'aun sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Apa katanya? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Demikian pula Bani Israel yang diutus kepada mereka Nabi Isa alaihissalam, setelah mereka melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam, tidak ada yang membuat mereka tidak beriman kecuali sifat takaburnya. Mereka selalu mengatakan bahwa jika mereka beriman maka akan lenyaplah kehormatan dan kekuasaan mereka. Demikian pula Abu Lahab dan tokoh-tokoh kafir Quraisy, setelah mereka melihat mukjizat Al-Quran dan mengakui bahwa Al-Quran tidak seperti puisi dan prosa yang mereka kenal, tapi mereka juga tidak beriman lagi-lagi karena terhalang oleh sifat sombongnya, sehingga menolak kebenaran yang nyata-nyata ada di depan mata. Saudara kaum muslimin pemirsa rahimakumullah, adapun jenis kedua dari orang yang sombong adalah seseorang yang menganggap dirinya memiliki keistimewaan yang melebihi orang lain. Ia melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan dan penuh kebaikan. Ia lupa bahwa semua itu sejatinya adalah pemberian Allah kepadanya. Dengan itu, ia lalu bersikap congkak kepada sesama hamba Allah dan merendahkannya. Ketahuilah bahwa merendahkan orang lain tidak hanya bisa dilakukan oleh orang kaya dan penguasa saja, tapi bisa juga dilakukan oleh siapapun saja. Misalnya, seorang suami bisa saja menganggap istrinya tidak memahami suatu persoalan sehingga dia merendahkan istrinya. Dalam hatinya dia bilang, gitu aja nggak bisa. Itu pun bentuk kesombongan. Seorang ayah bisa saja menganggap anaknya lebih rendah darinya dalam hal pengetahuan dan pengalaman misalnya, sehingga merendahkan anaknya tanpa ia sadari. Ini sudah termasuk perbuatan sombong. Pun demikian, seorang guru kalau menganggap murid-muridnya berada di bawahnya dalam hal ilmu dan pemahaman, sehingga ia merendahkan mereka, apalagi sampai terlontar kata-kata bodoh kamu, enggak paham-paham. Awas, hati-hati. Bagi seorang guru, ini bentuk kesombongan terhadap muridnya. Begitulah kesombongan yang dilakukan oleh iblis laknatullah, sehingga diusir dari surga karena sikapnya yang merendahkan. Kata Allah, apakah yang menghalangimu
untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini sumber penyakitnya, merasa lebih sehingga mudah merendahkan orang lain. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, ketahuilah bahwa kesombongan adalah sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta jagat raya ini. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadabtuhu finnar. Kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah pakaianku. Barang siapa menyayangi aku, mengambil salah satu dari keduanya, maka akan aku lemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu kerasnya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sombong ini. Oleh karena itu, mari kita introspeksi. Kita teliti hati kita masing-masing. Jikalau sedikit saja ada rasa sombong karena harta, hendaklah kita ingat Qarun yang kunci gudang tempat penyimpanan hartanya baru bisa diangkat oleh sejumlah orang yang berbadan kuat. Dari saking beratnya, itu baru kuncinya, belum lagi hartanya. Tapi karena kesombongannya Qarun dan seluruh harta kekayaannya ditelan ke dalam bumi. Makanya kalau ada orang majul kemudian nemu harta, dia bilang dapat harta Qarun katanya. Kesombongan tidak dapat menyelamatkannya. Begitu pula kalau dalam hati kita ada rasa sombong, membanggakan kekuasaan, pangkat dan jabatan yang kita miliki, hendaklah kita renungkan kisah Fir'aun laknatullah. Fir'aun pada akhir hayatnya tenggelam dan binasa di lautan. Tidak bermanfaat baginya kerajaan dan pasukan-pasukannya. Kesombongannya Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, takabbur merupakan salah satu penyakit yang sangat membahayakan, yang oleh karenanya setiap orang wajib berusaha menghilangkan, membasmi dan melenyapkannya. Dengan kata lain, usaha untuk mengobati penyakit takabur atau sombong itu terletak pada diri kita sendiri. Caranya adalah dengan memperbaiki hati, menolak segala godaan yang datang dan menghilangkan sebab-sebab yang mendatangkan kesombongan itu, serta menyadari kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sosok makhluk yang berasal dari setetes air hina, air mani yang menjijikkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan yang berbunyi, falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Maka hendaknya manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Manusia diciptakan dari air yang memancar yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Begitulah asal kejadian manusia. Terlahir pun tidak membawa apa-apa, bahkan telanjang tanpa sehelai benang. Masih pantaskah kita menyombongkan diri? Renungkanlah. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Demikian saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya,
Apabila yang Al-Fakir sampaikan adalah benar, tentu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan. Dan apabila yang Al-Fakir sampaikan terdapat kekhilafan dan kesalahan, semata-mata datangnya dari pribadi Al-Fakir yang hina ini, maka campakkanlah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.